Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya hari ini sampai kita bisa melakukan kegiatan rutinitas kita di MGMP IPA Kabupaten Maros. Semoga bisa sampai 12 kali. Baik melalui online karena kemarin kita terkendala kita kehilangan 2 poin ya kayaknya di SKP akibat kita hanya melaksanakan dua angka kredit yaitu 7 kali. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, tolong diangkat tangannya yang mengikuti kegiatan guru belajar seri AKM ini. Angkatan berapa Ibu Sreni? 4. Ibu angkatan Yuli Purwandi. Yang terdata ada namanya di sini yang di sertifikat itu yang ikut kemarin sertifikat apa di piagam ini. Ada khusus untuk MGMP IPA yang seri guru belajar masa pandemi. Jadi tercatat nama Bapak Ibu kalau kita ikuti. Jadi saya mengharapkan bagi Bapak Ibu ini piagam untuk MGMP kita. Piagam diberikan kepada MGMP Kabupaten Maros atas partisipasinya. Kemudian di halaman kedua itu ada nama-nama yang mengikuti. Jadi bintangnya itu artinya yang 1 bintang itu tidak tuntas kayaknya ya. Ada nama-nama Bapak Ibu di sini? Iya. Kan ada bintangnya itu 2 kali dapat bintang. Jadi yang tuntas saya, Ibu Hera, Samsul, Merita. Yang Pak Samsul, Pak Iqbal, Nur Asli, Setio, Marlina, Murniati kayaknya tidak tuntas karena cuma bintang 1. Sebenarnya kan dapat 2 bintang. Jadi ada terdata Bapak Ibu. Ada misalnya MGMP apa cuma 2 anggotanya yang ikut. Jadi ikut Ki, program guru belajar ini ingat tidak ada sumsuman. Yang ini lama sekali nih. Sebelum seri AKM. Dia pertama yang saya upload dulu di grup, tapi ternyata ini yang mendaftar. Jadi seri ini sekarang ada seri yang akan menyusul itu seri pendidikan inklusif. Sama yang kemarin seri AKM. Bapak Ibu yang belum mendaftar seri AKM masih ada 11 angkatan kalau tidak salah. Sampai 11. Tapi sekarang sudah 5. Iya. Jadi silakan Bapak Ibu ikut Ki. Ingat ya 1 jam 1 angka kreditnya ini 1. Karena nilainya 32 jamnya. Dan tidak siksa Ki. Hanya tidak siksa sum-suman, ada jadwalnya kayak bintek yang lain, diklat yang lain kan dijadwalkan jam 8 sampai jam sekian. Ini tidak. Biar sudah bekerja entah di rumah mau pergi tidur sambil baring-baring membaca. Sambil baring-baring membaca, lihat video, jawab kuis. Begitu saja programnya ini, dapat Q1 untuk tambah-tambah nilai SKP tak? Saya kemarin masukkan 3 ini, beginian. Bintek guru belajar ini sama diklat karena guru belajar ini apa seri masa pandemi ini 2. Ada binteknya, ada diklatnya. Sama-sama 32 jam. Jadi sudah 2, saya dapat sudah 2. Jadi sudah tambah, jadi nilai MGMP IPA yang hilang 2 poin itu terganti oleh itu. Jadi saya ajak untuk ikut bergabung di guru belajar selama masa pandemi ini. Di samping waktunya fleksibel, tidak pilih-pilih jadwal, cuma ada deadline-nya. Misalnya angkatan saya tanggal 8 sampai 12. Ibu kalau tidak sempat mengikuti sampai tanggal 12, daftar lagi di angkatan berapa gitu. Tidak apa-apa. Dan sampai 11 angkatan. Kalau saya tidak salah ditambahin, tidak 11. Kalau saya tidak salah coba dibuka banyak itu sekarang. Karena AM ini jadi bukan sebenarnya AKM, AKM itu bagian dari AM. Jadi saya masuk ke sini sebentar saja, 5 menit sebelum kita lanjut ke program.
Fintech Guru Belajar seri AKM, angkatan pertama ya saya. Nah ini, AKM itu kan asesmen kompetensi minimum. Kenapa harus minimum? Karena dari minimum lah, makanya kata kompetensi dasar. Karena sesuatu kita bisa ukur kalau kita tahu dasarnya dulu. Kalau kita mengambil acuan tinggi langsung maksimalnya, susah kita capai. Tapi kalau kita lihat masalahnya ada di dasar, di minimum. Apa kemampuan dasar yang tidak dimiliki anak-anak? Jangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Kedua, menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi dari hasil asesmen nasional nantinya itu, sekolah akan tahu bahwa kemampuan siswa di sini di SMP ini literasinya kah yang perlu ditingkatkan, numerasinya kah, karakternya kah masih kurang, atau lingkungan sekolahnya yang tidak mendukung. Manfaat asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu dari hasil asesmen nasional nanti itu bisa ditahu bagaimana potret kualitas pembelajaran kita di sekolah. Walaupun sampelnya sebenarnya hanya 45 kalau saya tidak salah, sampling siswa. 45 per sekolah ya? Iya, 45 per sekolah dan bukan kita yang memilih. Mereka, sistem yang memilih, acak. Tapi semua sekolah dapat jatah. Tidak pilih-pilih sekolah, semua sekolah dapat sampling siswanya 45 orang. Kalau guru tidak ada sampling-samplingan, semua akan mengikuti AM ini, asesmen nasional. Cuma bedanya kita tidak mengikuti AKM-nya. Tidak ada kognitif, yang ada itu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau siswa ada 3, dia ikuti AKM-nya, survei lingkungan belajarnya dan survei karakternya. Itu bedanya. Ini gambarannya. Jadi murid melaksanakan mengisi 3 instrumen. AKM berupa literasi dan numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Apa hasilnya dari situ? Mendikbud akan mendapatkan informasi hasil belajar kognitif dan sosial emosi siswa. Dari guru dan kepala sekolah, jadi kepala sekolah juga, guru dan kepala sekolah juga akan mengisi survei lingkungan belajar. Jadi kita tidak dulu rancangannya kita juga ikut AKM, tapi ternyata diperbarui kita tidak ikut AKM. Kita hanya mengikuti survei. Iya, asesmennya kita tidak ikuti, siswa kita saja. Tapi hasil siswa kita menggambarkan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, ini bedanya antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi bukan cuma AKM ya Bapak Ibu, AKM itu bagian dari AN. AN itu asesmen nasional, kalau dulunya kan ujian nasional. Pembandingnya dari tujuan. Kalau tujuan asesmen itu mengevaluasi mutu pendidikan di Indonesia, bukan individu siswa. Sama dulu kita kan dilihat nilainya siswa tadi UN itu kan per orang. Kalau ini tidak, AN ini tidak per individu, tapi dia menggambarkan seluruh sistem pendidikan misalnya di Kabupaten Maros. Seperti itu bedanya AN dengan UN. Jenjang, semua ujian nasional SMP. Kalau SD kan dulu belum ada ujian nasional yang dari pusat. Sekarang semua PAUD pun dapat sebenarnya. Semua level, semua jenjang. Kemudian level siswa, kalau dulu akhir SD kelas 6, SMP kelas 3, SMP, SMA kelas 3, SMA, SMK juga kelas 3. Kalau sekarang di tengah-tengah, kelas SD kelas 5-nya, SMP kelas 8-nya, SMA kelas 11. Ya, kenapa?
yang lebih atas. Seperti itu, kenapa harus kelas 5, 8, dan 11. Jadi subjek siswa dipilih secara acak. Kalau ujian nasional semua siswa kelas 9. Model soal, perbedaannya kalau dulu UN pilihan ganda semua. Kalau AN nanti ini asesmen macam-macam. Jadi tidak ada yang dibilang karena keberuntungan dan sebagainya, tidak ada istilah seperti itu. Kalau dulu kan UN pilihan ganda ya jago-jago memilih ya bisa tinggi nilainya, tapi ini ada isian, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu bisa memilih lebih dari satu. Itu bedanya dengan pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kan A, B, C, D, dipilih salah satunya. Kalau PGK, pilihan ganda kompleks, dia itu bisa dipilih lebih dari satu. Ya. Sasaran penilaian. Kalau UN yang kemarin-kemarin itu penguasaan terhadap konten, artinya materi. Kalau di asesmen nasional hanya yang diukur kemampuan literasi dan numerasi, yang insya Allah akan mendukung pembelajaran seluruh mapel. Karena mapel apapun kalau dua ini dasar ini tidak hebat, tidak kuat, yakin saja anak-anak pasti akan, makanya itu siswa rata-rata yang pintar semua mapel rata-rata pasti pintar matematika. Tidak ada itu yang pintar matematika tapi misalnya tidak mampu seluruh mapel. Tapi yang pintar yang pintar seni budaya belum tentu pintar IPA, yang menghitung kayak matematika dan IPA. Jadi dasar ini sudah diteliti oleh pihak terkait bahwa ini yang penting sebenarnya ini untuk siswa kita membaca, bukan sekedar membaca, namanya literasi kan ada 6, ada literasi digital dan sebagainya, mau membaca lewat apa, memahami bacaan dan sebagainya, dan kemampuan matematika itu yang penting menurut penelitinya pusat penilaiannya Kemendikbud. Metode sama-sama komputer ya, berbasis komputer. Nah ini, jadi bukan cuma KM ya Bapak Ibu, bukan namanya AN, asesmen nasional, tapi ada 3 tahapnya di dalam. Ada 3, ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Kalau membaca literasinya, kemampuan anak dalam memahami bacaan, menggunakan bacaan, mengevaluasi bacaan dan merefleksi. Kalau asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi dan bernalar. Yang singkat-singkat saja nih. Ini tadi sudah ya. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat. Nah, lihat ini contohnya Bapak Ibu, contoh soalnya. Dikasih beberapa data ini di atas, ini data. Jadi sekarang yang harus kita lakukan untuk siswa kita, bagaimana meningkatkan minat siswa membaca dulu. Bagaimana membaca, kemudian karena ini menganalisis. Nah, ada analisis ini saya tanya di apa ini, pilihan ganda atau PGK ini? Ini soalnya di bawah ini. Pendapat yang tepat itu soalnya. PG atau PGK? PGK ya, karena pilihannya lebih dari 1. Ini untuk literasi ya. Jadi ada data dikasihkan sebagai kalau perangsang stimulus ya, stimulus. Langsung ke soalnya saja kita singkat. Nah, ini kalau matematika jadi ada grafik. Ini numerasi ya, numerasi ini. Numerasi itu ada grafik, kemudian dia menghitung berapa persentase kapasitas ponsel yang tersisa saat pengisian dimulai. Berapa Bapak Ibu? Ini ada grafik. Waktunya selama 30 menit baru full 100. Pengisian mulai dari mana? Berapa persentase kapasitas tersisa saat pengisian dimulai? Berapa? 40%.
40 karena dia startnya dari 40. Ya, jadi ini kapasitas awalnya ini. Karena dia start matchas di sini. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Jadi saya ajak sekali lagi caranya buka di Chrome atau Google atau apa saja Mozilla, guru belajar Kemdikbud. Pilih, sekarang akan launching itu seri pendidikan inklusif, tapi nanti selesai di AKM ini. Kayaknya baru launching lagi tuh. Karena ada 4 kan, masa pandemi. Yang kemarin saya mau ikuti tapi kuotanya full. Apa satu yang kemarin saya mau ikuti itu? PKH, keterampilan pendidikan keterampilan, life skill. Pendidikan life skill sudah full kuotanya, saya tidak sempat daftar. Yang ketiga ini AKM yang akan launching itu inklusif. Dan akan ada pelatihan baru, bimtek baru kalau masih pandemi berlangsung. Karena memang guru belajar ini disiapkan khusus untuk masa pandemi. Jadi sekali lagi saya ajak, saya motivasi ikut. Tidak ada ruginya. Waktunya tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu karena Bapak Ibu bisa mengisi di sela-sela waktu luang Ibu, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang kedua, tugasnya ringan. Kita diajak membaca literasi itu saja. Yang tugas ini AKM ini agak bikin soal kemarin saya rasa. Ada bikin soal literasi 3, numerasi 1. Bikin soal saja soal tugasnya. Ibu Apik sudah? Belum, sudah itu. Itu saja yang susah. Kalau yang lain kuis-kuisnya itu yang seperti Pak Sekretaris tadi katakan, bisa diulang, bisa di-view. Bisa sampai 3 kali, tapi terbaca poin juga jangan ini 3 kali seperti itu. Oke, Merita sudah ikut. Iya, Bu Merita sudah angkatan 1 nih. 2. Sudah pergi pengimbasan. Jadi pengimbasannya harus seperti ini ya. Pengimbasannya boleh bikin PowerPoint, boleh pakai seperti saya punya teman, boleh pakai aplikasi Bandikem yang Bapak Ibu bicara kemudian pakai ini gambarnya mukanya Bapak Ibu tapi PowerPoint-nya muncul. Boleh pakai itu pengimbasannya. Boleh juga pakai forum di sekolah. Seperti Pak Inul dia pakai anggota sekolahnya. Kalau saya karena ada kegiatan begini saya ngumpul karena memang sudah saya sosialisasikan kemarin ini di beberapa zona. Cuma saya nggak video. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.